Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang manajemen penanggulangan bencana. Sebelum lanjut ke materi, mari berkenalan terlebih dahulu dengan instansi yang berwenang dalam menjalankan penanggulangan bencana. Instansi tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau disingkat BPBD. BPBD Kabupaten Pd Jaya adalah SKPK yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah kabupaten. Terbentuk berdasarkan Kanun Kabupaten Pd Jaya Nomor 4 Tahun 2010. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007, penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana terdiri dari 3 tahapan. Pertama, pra-bencana. Pada fase ini, kegiatan yang dilakukan adalah pencegahan dan kesiapsiagaan. Kedua, saat bencana. Pada fase ini, kegiatan yang dilakukan adalah tanggap darurat. Ketiga, pasca bencana. Pada fase ini, kegiatan yang dilakukan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahapan pra-bencana, pencegahan merupakan tahap awal dari penanggulangan bencana untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Contohnya, BPBD memberikan pelatihan dan sosialisasi melalui simulasi kebencanaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, sehingga masyarakat mampu menyiapkan diri menghadapi situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Setelah pencegahan, kesiapsiagaan merupakan perencanaan terhadap cara merespon bencana yang dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi ataupun bencana lainnya yang mungkin akan terjadi. Contohnya, siap siaga menghadapi bencana banjir dengan cara mengetahui tanda peringatan banjir dari wilayah sekitar dan mempersiapkan rencana evakuasi bersama keluarga, serta menyiapkan barang-barang penting di dalam suatu wadah yang mudah dibawa. Salah satu bencana yang sering terjadi di Kabupaten Pd Jaya adalah banjir, sehingga BPBD melakukan monitoring daerah rawan banjir untuk mengurangi dan meminimalisir jumlah korban jiwa dan harta benda. Dalam standar operasional prosedur monitoring daerah rawan bencana banjir, kegiatan dimulai dari pembentukan tim monitoring, menyusun surat perintah tugas, menentukan lokasi monitoring, melaksanakan monitoring, melakukan evaluasi monitoring, melakukan sosialisasi kepada instansi terkait, dan menyelesaikan proses monitoring. Sehingga outputnya adalah tersosialisasikannya peta daerah rawan banjir dan tersimpannya database. Tanggap darurat merupakan fase penanggulangan bencana yang dilakukan saat terjadinya bencana. Kegiatan yang dilakukan antara lain: pertama, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Kedua, penyiapan tempat penampungan sementara. Ketiga, pengaturan dan pembagian logistik serta bahan makanan. Keempat, perlindungan terhadap kelompok rentan dan penanganan korban bencana. Kelima, penentuan status keadaan bencana. Keenam, pengkajian lokasi bencana, kerusakan, dan sumber daya. Dalam standar operasional prosedur, kegiatan dimulai dari mendapatkan informasi terjadinya bencana. Kemudian, mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan, dan kerugian. Lalu menginventarisasi dan mendata korban bencana. Kemudian mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan melakukan kaji cepat dan tepat terhadap kondisi bencana, sehingga menghasilkan analisa rencana kegiatan. Selanjutnya melakukan penentuan status bencana dan melaksanakan rapat koordinasi tentang penanganan bencana dengan instansi-instansi terkait. Terakhir, melakukan pelaporan dan mendokumentasikan laporan dan data hasil kaji cepat. Penanggulangan pasca bencana terdiri atas 2 kegiatan. Pertama,
rehabilitasi, yaitu perbaikan atau pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat pada wilayah pasca bencana. Contohnya adalah perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial ekonomi, serta pemulihan fungsi pelayanan publik. Kedua, rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali semua sarana dan prasarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana. Kegiatan rekonstruksi antara lain pembangunan kembali sarana sosial masyarakat seperti tempat ibadah, balai desa, jembatan, jalan, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, serta penerapan rencana bangun yang tepat serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Untuk perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat tergantung dari adanya kajian kebutuhan pasca bencana berdasarkan DALA, yaitu penilaian kerusakan dan kerugian sebagai akibat dampak bencana, sehingga menghasilkan formulasi rencana aksi RR yang di dalamnya sudah memuat baseline data, pengkajian kebutuhan, penetapan prioritas, adanya aspirasi masyarakat, serta verifikasi dan koordinasi, sehingga terlaksananya program rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam standar operasional prosedur perumusan kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi, kegiatan dimulai dari mempersiapkan rapat koordinasi, melakukan rapat koordinasi antar SKPD maupun stakeholder terkait, kemudian menyampaikan rencana teknis tugas rehabilitasi dan rekonstruksi, lalu merumuskan dalam bentuk kebijakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian melaporkan hasil kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi, memohonkan penandatanganan dokumen, dan melakukan pengiriman serta pengarsipan dokumen, hingga menyelesaikan kegiatan. Keberhasilan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini sangat tergantung dari adanya komitmen antara pemimpin daerah dengan lembaga yang didukung dengan pendanaan, pendampingan, dan pengawasan yang optimal. Sampai di sini video kita kali ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.